warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelku Hashif Official. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Zahra. Saya berkuliah di Akademi Sekretari Manajemen Indonesia, Citra Nusantara, Banjarmasin. Di sini saya mengambil jurusan manajemen bisnis, dan untuk video kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk memperlihatkan apa sih kegiatan aku pada video pertama kali ini, mari subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya dan ikutin terus video kali ini dan video lainnya. Nah, kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian semua siapa sih seorang pengusaha yang bakal aku wawancarin dan sharing-sharing sedikit pada video kali ini. Sosok pengusaha muda yang baik hati dan penuh jiwa akan semangat mudanya. Untuk itu, ini dia sang owner Busako at Phuket, Banjarmasin. Halo guys, aku Sana Kanaya di sini sebagai owner @busako_Phuket BJM dan sebagai temannya si Syifa. Nah, sebelum kita berbincang-bincang nih mengenai sharing-sharing lah kayak usaha yang Sana jalankan saat ini, gimana sih kabar Sana dalam kegiatan dan maupun perkuliahan lah? Untuk kabar, kita pastinya baik selalu dan sehat selalu. Alhamdulillah. Langsung aja nih kita sharing-sharing ke pertanyaan pertama mengenai awal mula Sana itu terpikirnya memiliki usaha buket ini apa sih awal mulanya, serta tahun berapa nih awal mulanya? Untuk awal mula terpikirnya itu kita cuma iseng sebenarnya, tapi berkelanjutan. Untuk awal berdiri tahunnya itu sekitar 2019 saat masih sekolah di MAN 1 kemarin. Berarti itu sekitar 3 tahunan ya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Dan kalau boleh tahu nih, yang kedua itu berapa sih modal yang dikeluarkan awal mula merintis usaha ini? Kalau awal banget itu mungkin 50.000 aja, karena bahannya itu masih belinya cuman satuan. Kalau udah yang masih minggu ketiga itu sekitar 200.000. Oh, karena Sana terpikirkan karena mulai dari iseng dan mau memulai dengan yang lebih besar lagi, jadi Sana tuh mencari target pasar yang lebih mudah gitu, lebih murah gitu. Kira-kira berapa sih omset yang didapat per bulannya itu? Untuk omset per bulan itu namanya kita pengusaha berusaha lah ya. Berusaha. Tentunya tidak menentu, mungkin dari 500.000 sampai 1,5. Itu dalam satu bulan. Kalau ya tadi kadang nentu dapatnya tuh kadang rame, kadang pernah juga sampai misalnya ada borongan bisa sampai 2 juta lebih pernah juga, tapi kan itu tadi kembali kadang nentu tadi. Misalnya saat bulan puasa ada beberapa produk yang best seller, mungkin pendapatannya akan meningkat. Iya, betul, karena semakin apa yang di permintaan seorang konsumen kan biasanya kan meningkat. Jadi kita sebagai seorang pebisnis kan untuk memenuhi kepuasan pelanggan lah gitu. Oke, suka dukanya apa nih San? Kendala dalam menjalankan usaha ini. Pastikan setiap orang nggak mudah tuh kan ya, pasti ada lika-likunya. Untuk kendala di sini ada beberapa kendala. Mungkin yang pertama itu tadi mengenai omset. Namanya usaha itu pasti omsetnya turun, ada naik ada turun. Yang kedua mungkin itu persaing dari bisnis lain. Itu. Oke, terus gimana sih upaya Sana untuk mempertahankan ibaratnya usaha yang Sana miliki, entah itu memperkembangkannya serta strategi-strategi lainnya, ide-ide nih? Di antaranya yang sebagai owner yang pertama tuh kita cari dulu kalau misalnya ada masalah. Kita cari masalahnya itu apa dan kendalanya tuh di mana. Misalnya masalahnya pada penjualan bulan ini menurun drastis. Itu kita cari dulu kenapa. Habis kita tahu kenapanya, kita akan cari solusi. Nah, ketika solusi yang didapat, kita menawarkan beberapa solusi, misalnya A, B, C. Nah, jika solusi yang pertama sudah tidak bisa, masih ada progres, kita akan ke solusi kedua. Nah, begitu pula kalau solusi kedua sudah tidak ada progres, kita akan ke solusi ketiga. Nah, dan itu setiap kalau dari yang Busako Buketnya sendiri, itu dari ownernya sendiri, kita melakukan evaluasi bulanan. Nah, untuk evaluasi bulanan tersebut kita akan menunjukkan penjualan, berapa pemasukan yang didapat dalam bulan ini, kita bandingkan dengan bulan
sebelumnya. Nah, apakah pendapatannya menurun dan apa sebabnya itu kita diskusikan pada akhir bulan. Itu evaluasi bulanan. Terus nih, motivasi seorang Sanah dalam memiliki usaha di usia muda saat ini. Nah, untuk motivasi itu sepertinya datang dari diri sendiri. Kalau dari diri ulun, itu mempunyai cita-cita, yaitu menjadi pengusaha muda yang sukses. Nah, dari cita-cita ulun itu ada kata-kata muda. Nah, jadi ulun di sini berumur muda lah ya. Dari umur berapa kita menjadikan menargetkan bahwa kita tuh harus sukses gitu. Nah, kalau dari diri ulun umur 35 ulun harus sukses sudah, karena cita-cita ulun tadi adalah pengusaha muda. Nah, itu. Dan sebelum umur 35 dari diri ulun sendiri mau menetapkan bahwa passionnya tuh ya di sini loh gitu. Nah, itu sebenarnya. Karena kadang seseorang itu motivasi yang dia dapat tuh karena emang dari dirinya sendiri. Walaupun ada motivasi dari orang lain, tapi kalau kita hanya mendengarkan tidak dari diri kita sendiri kan masih agak kurang gitu. Karena setiap orang itu pasti mempunyai target masing-masing ya kan. Oh iya, Nisan, kan nama usaha bisnis Sanah ini kan Busako Buket BJM. Nah, betul. Apakah yang dijual itu hanya buketnya saja atau ada nih produk-produk lain? Nah, jadi namanya memang Busako_Buket BJM. Tapi untuk produk yang dijual itu yang pastinya produk utamanya buket, tetapi di samping produk itu kami juga menjual seperti prem, seperti figura foto, seperti selempang, seperti boneka. Kami juga menjual beberapa produk yang memang bukan buket gitu. Nah, untuk usaha Sanah sendiri selain buket Busako ini ada nggak sih bisnis-bisnis lainnya gitu? Mungkin ada beberapa. Contohnya ada Busako_Seserahan BJM dan ada juga Busako Bimbel BJM. Nah, itu. Untuk bimbel itu berarti kebanyakan privat nggak sih? Iya, privat. Itu banyak tuh. Kenapa nama usahanya itu hanya buketnya saja? Nah, kemarin itu sempat berpikir bahwa mau mengganti nama yang Busako Buket tadi, tetapi ada beberapa alasan yang menjadikan ulun sebagai owner kada jadi mengganti. Nah, alasan yang pertama itu adalah makna dari nama Busako Buket itu adalah, nah, menjadikan poinnya itu adalah buket itu adalah produk yang pertama dikeluarkan. Nah, jadi itu mungkin itu sebagai perjalanan. Nah, jadi untuk sekarang ditunda mengganti namanya kayak seperti itu. Karena yang pertama ini mungkin sangat bermakna ya kan, betul. Karena produk yang pertama kali diluncurkan yang bisa lebih menghasilkan produk lain. Nah, itu sangat bermanfaat. Nah, dan boleh tahu nggak sih nih, apa sih harapan Sanah untuk usaha ini untuk masa mendatang? Untuk harapan yang pastinya, karena ini masih di kawasan kerjanya tuh masih di home store, mungkin harapan terbesarnya mungkin mempunyai CV perusahaan pribadi. Selebihnya dari situ kita akan membuka lapangan kerja dan akan membantu lah menyejahterakan orang-orang yang kerja di tempat ulun kelak. SDM-nya mempunyai toko yang lebih besar, CV pribadi, seperti itu. Nah, dan tidak menutup kemungkinan kita akan membuka cabang di tempat lain. Itu guys. Nah, last question nih, bisa dong Sanah sampaikan apa sih pesan untuk para anak muda nih zaman sekarang, entah itu mengenai apapun ataupun tentang berwirausaha? Sedikit pesan lah. Yang pertama itu mungkin carilah passion kalian itu di mana. Setelah kalian tahu passion kalian di mana, setelah kalian cari maksudnya passion kalian di mana, kalian jalani sesuai dengan yang apa kalian rencanakan. Nah, jangan hanya kalian itu mengharapkan hasil tanpa adanya action atau tanpa adanya usaha. Jadi kalau kalian mau hasil, kalian harus berusaha. Nah, yang kedua mungkin semua orang mudah membangun bisnis, tapi tidak semua orang istiqomah dalam bisnis. Jadi kalian harus istiqomah dengan apa yang kalian jalani. Mungkin itu saja dari ulun. Karena emang benar kalau orang memiliki usaha itu
semuanya awal mulanya itu memang mudah. Namun ketika kita diterpa entah masalah ekonomi ataupun apa-apanya tentang karyawan, sumber daya manusianya misalnya, itu kita bagaimana solusinya gitu kayak kan, karena yang namanya istiqomah itu pasti sulit. Nah jadi Iya, kita itu benar. harus berpikiran positif terus, actionnya harus jalan, jangan cuma angan-angannya kan. Iya, Kan betul. Jangan lupa di order. aku bakal ngasih lihat kalian semua pesanan buket aku di Busako Buket Banjarmasin. Tada! Ini dia, aku pesan buket custom video foto biasa aku, karena aku XL. Tuh kan, cantik banget detailnya. Buat kalian yang mau order, nanti aku cantumkan nama IG-nya dan juga nama akun Shopee-nya. Owner tadi ada kesibukannya mendadak, untuk itu aku akan closing video kali ini sendiri. Ada yang ingin aku sampaikan terlebih dahulu untuk anak muda zaman sekarang, terutama bagi diriku sendiri sih. Hampir dari kita semua pasti memiliki impiannya masing-masing. Namun perlu diingat, untuk menggapai itu semua, hal yang bermakna dalam hidup kita tidak akan mudah kita dapatkan semata secara instan, ya kan? Nah, karena untuk mencapai sebuah tujuan maupun impian yang kita inginkan, kita harus terus mengejar serta berjuang bersama untuk menggapai mereka. Untuk itu, sekian dulu video kali ini. Like dan share jika bermanfaat, dan beri komen untuk perkembangan video-video lainnya. Saya Syifa Zahra, saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.